Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Masyarakat diminta bersiap menjalani fase new normal. Tersendatnya kegiatan ekonomi imbas pandemi corona di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak pandemi COVID-19. Bukan hanya pada bidang kesehatan, bidang ekonomi pun turut merasakan imbasnya. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha ekonomi yang mengalami kemerosotan. Pada skala Sulawesi Selatan, terdapat 3.400 UMKM yang terdampak, dan 80% diantaranya merupakan dari Kota Makassar, Goa, dan Maros. Menilik data tahun 2018, UMKM di Kota Makassar tergolong besar, mencapai 2.683 unit. Tentu adanya pandemi ini, maka tak heran bila mampu memukul perekonomian Kota Makassar. Pasar Segar merupakan salah satu pusat perbelanjaan kuliner andalan Kota Makassar yang dikelola oleh berbagai UMKM. Lain kisah setelah pandemi merebak, Pasar Segar menjadi sepi pengunjung. Alhasil, UMKM di dalamnya pun terancam gulung tikar. Era new normal adalah peluang bagi UMKM untuk bangkit dan beradaptasi. Dalam hal ini, Pasar Segar membutuhkan inovasi berupa arahan pengembangan kawasan tangguh sebagai langkah pemulihan dan adaptasi UMKM. Sehingga diharapkan arwah Pasar Segar dapat kembali produktif meski diterjang pandemi. Dari penjelasan rekan saya sebelumnya, adapun arahan pengembangan kawasan Pasar Segar yang dimaksud meliputi pembagian zona kawasan, pengaturan sirkulasi kawasan, dan perencanaan partisipasi UMKM. Yang pertama, konsep zonasi kawasan. Menurut Syahadat dan kawan-kawan tahun 2014, adanya zonasi pada kawasan dimaksudkan untuk mengatur keteraturan kawasan sehingga memudahkan pergerakan ruang bagi pengunjung. Dari penjelasan tersebut, kami membagi beberapa zona pada kawasan Pasar Segar yang meliputi 3 zona inti. Yang pertama, zona drive-thru. Latar belakang dari pengembangan kawasan zona drive-thru ini adalah sebagai bentuk respon terhadap tatanan perilaku masyarakat pasca merebaknya COVID-19. Olehnya, zona drive-thru merupakan solusi bagi mereka yang trauma akan keramaian. Nah, pada zona-zona drive-thru ini, kami membagi area berjualan berdasarkan jenis jualan UMKM. Terdapat 3 area utama yang ada. Yang pertama, area drinks and snacks yang digunakan untuk UMKM mengatur kuliner atau makanan ringan sejenisnya. Kemudian, zona drinks and snacks ini dimaksudkan untuk memudahkan pembeli dalam pelayanan drive-thru apabila ingin membeli hidangan minuman dan makanan sekaligus, sehingga mereka tidak perlu lagi mengantri 2 kali untuk tiap hidangannya. Kemudian area selanjutnya adalah drink and staple food. Area ini dikhususkan bagi pengunjung yang ingin membeli minuman dan makanan berat. Selanjutnya, area food ingredients and side dishes ditujukan untuk menjual bahan pangan mentah serta lauk pauk bagi mereka yang ingin sekedar membeli bahan mentah untuk dihidangkan di rumah atau dimasak di rumah. Dengan demikian, area utama pada zona ini dibentuk dengan masing-masing area memiliki layanan drive-thru sebagai bentuk ketangguhan kawasannya. Selanjutnya, kami juga mengusulkan adanya penerapan teknologi walking rails di tiap area utama tersebut. Apa gunanya? Untuk memudahkan penjualan dalam proses pemberian makanan atau minuman ke bagian layanan drive-thru. Tujuan lainnya adalah agar pesanan tetap higienis tanpa campur tangan banyak orang. Selanjutnya, zona offline and live music. Nah, zona ini muncul karena kami tidak ingin menghilangkan citra atau khas dari identitas kawasan Pasar Segar. Kami tetap mengadakan zona offline dan live music dalam perencanaan konsep kawasan kali ini, namun tentu dengan cara yang berbeda. Protokol kesehatan akan menjadi hal yang diutamakan di zona ini. Kemudian, penyediaan tempat duduk akan diatur sesuai ketentuannya demi menjaga ketangguhan zona ini. Oleh karena itu, kami mengusulkan pengadaan kubah transparan disertai teknologi filtrasi udara yang dipasang di tiap meja. Zona nongkrong dan live music ini pun hanya diperbolehkan aktif pada hari-hari tertentu,
seperti misalnya hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan waktu-waktu tertentu pula, seperti misalnya pukul 15.00 sampai 22.00 waktu setempat. Selain itu, di luar dari jadwal yang sudah ditentukan, akan dilakukan sterilisasi zona untuk kembali dibuka keesokan harinya. Selanjutnya, zona darurat COVID-19. Terciptanya zona ini bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila ada pengunjung yang tiba-tiba sakit, maka pengunjung tersebut sesegera mungkin diarahkan menuju zona COVID-19 ini, yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, sirkulasi kawasan. Menurut Gunarto tahun 2015, pengaturan sirkulasi kawasan artinya mengatur seluruh pola-pola pergerakan. Dalam arahan pengembangan kawasan Pasar Segar ini, kami memberikan desain yang terkait dengan sirkulasi kawasan berupa 1 pintu masuk dan 2 pintu keluar. Sebagai salah satu penerapan resilient area, penempatan cairan disinfektan atau penyemprotan disinfektan pintu masuk dan keluar akan dilakukan guna menghindari penyebaran virus COVID-19 dan untuk menghindari kepadatan antrian kendaraan pada zona drive-thru, maka kami mengusulkan agar kawasan Pasar Segar ini membuat suatu aplikasi atau website yang berisikan informasi seputar kawasan Pasar Segar, seperti jam aktif kawasan misalnya, kemudian peta alur kawasan, protokol kesehatan kawasan, hingga informasi menu yang dapat dipesan melalui aplikasi atau website tersebut. Kemudian, area parkir pun disediakan di sebelah barat dan selatan kawasan. Pengaturan rute evakuasi ambulans juga hal yang tidak boleh dilupakan. Di kawasan ini direncanakan rute ambulans yang dipergunakan untuk kepentingan darurat. Maka rute ini membutuhkan kerjasama dengan pihak luar kawasan Pasar Segar. Kami juga mengambil rencana adanya partisipasi UMKM. Keterlibatan UMKM merupakan kunci dari integrasi kawasan Pasar Segar. Selain menjadi subjek dalam kembalinya roh Pasar Segar setelah COVID-19, pelaku UMKM pun secara langsung menjadi subjek dalam pengendalian pandemi di kawasan Pasar Segar. Sebelum diberlakukannya izin untuk kembali membuka usaha di kawasan Pasar Segar, para usahawan terlebih dahulu diberdayakan serta diberi ilmu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19. Setelah pemberian pengetahuan tentang COVID-19 secara intensif, barulah para usahawan diamanahkan atau diperbolehkan untuk membuka kembali usahanya di kawasan resilient area Pasar Segar. Oleh karena pengembangan Pasar Segar turut mengintegrasikan teknologi di dalamnya, maka pembekalan menggunakan teknologi juga dirasa perlu diberikan kepada para usahawan. Dalam hal ini, usahawan dilatih cara memanajemen teknologi dengan baik agar pemahaman atau pemanfaatan teknologi tersebut dapat lebih maksimal. Kemudian, dari rencana partisipasi UMKM, bukan berarti pemerintah lepas tangan. Selain mengawasi perkembangan kawasan, juga pemerintah diharapkan menjadi aktor penyedia anggaran dan fasilitas-fasilitas kawasan Pasar Segar. Seperti misalnya, pemerintah akan menyediakan sarana teknologi, kemudian pinjaman modal kepada UMKM, kemudian papan penunjuk arah, alat pelindung diri APD, kemudian stok masker, hand sanitizer, dan kebutuhan lainnya untuk kawasan Pasar Segar sebagai kawasan resilient area. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa arahan ini sejatinya memiliki tujuan menjadikan kawasan Pasar Segar sebagai kawasan yang tangguh, kawasan yang terhindar dari penyakit. Melalui kekuatan atau ketangguhan kawasan ini, kami berharap agar UMKM, masyarakat sekaligus pemerintah dapat bangkit dan beradaptasi dengan suasana baru atau new normal. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami, tim Ayam Jantan dari Timur, Universitas Hasanuddin, pamit dan semoga UMKM dapat bangkit di era new normal ini. Terima kasih.